Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sahabat Sekma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar kalimat ini? Masa kecil kita dimanja, masa muda kita foya-foya, masa tua kita kaya raya, dan mati masuk surga. Bagaimana mungkin ketika kita di masa mudanya hanya berfoya-foya dan tidak melakukan amalan yang baik dan berusaha, apakah kita akan di masa tua akan kaya raya? Apakah mati kita akan masuk surga? Lantas mengapa kita memilih berfoya-foya dan bersenang-senang? Apakah dengan demikian kita akan hidup kaya raya di masa tua dan mati masuk surga? Tentunya tidak seperti itu. Faktanya, ketika kita ingin mencapai keduanya, ya kita harus berusaha dan bekerja keras. Misal, kita ingin kaya raya nanti di masa tua, ya kita harus berusaha dan bekerja untuk mencari uang. Begitupun ketika kita ingin mati masuk surga, ya kita juga harus berusaha dengan cara beribadah, beramal soleh. Maka jika keduanya ingin tercapai, maka harus adanya usaha. Waktu muda memanglah sangat seru untuk kita jalani. Bahkan menurut sebagian banyak orang mengatakan bahwa masa muda itu adalah momentum untuk kita bersenang-senang dan berfoya-foya, serta untuk mencari jati diri. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa di masa muda itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita melaksanakan ibadah. Kenapa demikian? Karena di masa-masa itu kita memiliki banyak sekali waktu untuk melakukan ibadah dan beramal soleh. Karena kita tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang mengharuskan kita untuk mencari kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Maka dari itu, waktu di masa muda ini adalah momentum yang pas untuk kita beribadah dan beramal soleh. Beribadah di masa muda, menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa beribadah di masa muda itu merupakan ibadah yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena ibadah di masa muda itu adalah hal yang paling tersulit untuk dilakukan. Karena banyak sekali tantangan dan godaannya, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa kebanyakan pemuda-pemudi itu memilih untuk hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. Serta seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, pergaulan bebas itu sangat tidak terkendali. Maka tak salah jika beribadah di masa muda itu adalah ibadah yang paling mulia, karena berat sekali tantangan dan godaannya. Pemirsa sahabat Sekma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan kita di masa tua dan nanti ketika kelak kita akan mati. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka sekecil apapun kita hidup di dunia ini, sebesar apapun itu dan sekecil apapun itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa muda ini, marilah kita beribadah seperti yang tadi dijelaskan. Beribadah di masa muda itu adalah ibadah yang paling mulia. Maka harus kita manfaatkan. Ini adalah peluang kita
untuk bekal kita di masa tua nanti dan kelak ketika kita akan mati. Semoga kita tetap beristiqomah untuk melakukan hal-hal kebaikan demi diri kita dan kebaikan untuk banyak orang. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup yang lebih baik dan diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Ini semoga menjadi motivasi saya untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita semua, karena sebaik-baiknya manusia itu banyak salahnya, maka dari itu saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan cara penyampaian saya yang kurang tepat. Mohon dimaklumi. Khudma sofa dar makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.